Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan modul 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya mulai dari paling ujung. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdillah Putra. Saya Muhammad Rahman Mahfud. Saya Muhammad Tinggi Pratama. Saya Ilham Adianti. Saya Nafita Syifa Zahra. Saya Imran Iwan. Dan saya Nabil Hasanin. Langsung saja ke presentasinya modul 1.1. Terima kasih. Modul 1.1 Network Affect Our Lives. Jaringan menghubungkan orang dan perangkat di seluruh dunia, memudahkan komunikasi, berbagi data, dan akses informasi melalui internet. 1.1.2 Cisco Networking Learning Experience. Cisco menyediakan platform pembelajaran untuk memahami konsep jaringan. Materi disampaikan melalui teori, video, simulasi, dan praktik. 1.1.3 No Boundaries. Internet menghasilkan batas jarak dan waktu, memungkinkan belajar, bekerja, berbisnis, dan berkomunikasi dari mana saja. Lanjut, modul 1.2 Network Components. 1.2.1 Host Role. Host adalah perangkat yang mengirim dan menerima data dalam jaringan. Contoh, komputer, laptop, smartphone, server, dan printer. 1.2.2 Peer-to-peer. Setiap perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server. Cocok untuk jaringan kecil karena mudah dibuat, tapi kurang aman dan sulit dikelola jika jumlah perangkat banyak. 1.2.3 End device. Perangkat yang menjadi sumber atau tujuan data. Contoh, PC, laptop, smartphone, printer, IP, phone, dan server. 1.2.4 Intermediary device. Perangkat yang menghubungkan dan mengatur lalu lintas data antar perangkat. Contoh, router menghubungkan jaringan yang berbeda. Switch menghubungkan perangkat dalam satu LAN. Access point menyediakan koneksi Wi-Fi. Firewall melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. 1.2.5 Network media. Media yang digunakan untuk mengirim data. Jenis-jenis kabel UTP murah dan umum digunakan. Fiber optik cepat dan mampu menjangkau jarak jauh. Wireless Wi-Fi tanpa kabel menggunakan gelombang radio. Chapter selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Oke, saya sini akan mempresentasikan chapter 1.3, yaitu Network Responsive and Topologies. Merupakan konsep yang menjelaskan cara menggambarkan jaringan komputer sehingga susunan hubungan antar perangkat di dalamnya. Referensi jaringan ini digunakan untuk memvisualisasikan perangkat dan koneksi melalui diagram jaringan. Sedangkan topologi jaringan menunjukkan pola hubungan baik secara fisik maupun logis. Beberapa topologi yang umum digunakan adalah bus, star, ring, mesh, tree, dan hybrid. Pemahaman terhadap representasi dan topologi jaringan sangat penting untuk membantu proses perancangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan agar bekerja secara efektif dan efisien. Lalu 1.4 yaitu Common Types of Network, merupakan jenis-jenis jaringan komputer yang dibedakan berdasarkan cakupan wilayah dan penggunaannya. Beberapa jenis yang umum digunakan meliputi PAN, Personal Area Network, untuk komunikasi antar perangkat pribadi, LAN, Local Area Network, untuk area terbatas seperti rumah, sekolah, ataupun kantor. MAN, Metropolitan Area Network, yang mencakup wilayah satu kota, dan WAN, Wide Area Network, yang menghubungkan jaringan dalam wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara. Setiap jenis jaringan memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan kebutuhan data. Sekian, saya selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Siapa ini? Pos. 1.5 Internet Connection. Pada materi ini saya akan membahas bagaimana perangkat bisa terhubung ke internet. Ada berbagai jenis koneksi internet yang digunakan di rumah, kantor, maupun perusahaan. 1.5.1 Internet Access Topologies. Internet bisa diakses menggunakan berbagai teknologi seperti fiber optik, DSL, kabel, Wi-Fi, dan jaringan seluler 4G atau 5G. Masing-masing memiliki kecepatan dan kelebihan yang berbeda. 1.5.2 Home and Small Office Internet Connection. Untuk rumah atau kantor kecil biasanya menggunakan Wi-Fi atau fiber optik yang terhubung ke router agar semua perangkat bisa mengakses internet secara bersamaan. 1.5.3 Business Internet Connection. Kalau di perusahaan biasanya digunakan koneksi internet yang lebih cepat dan stabil karena dipakai oleh banyak pengguna dan mendukung aktivitas bisnis.
1.5.4 The Converging Network. Converging Network adalah jaringan yang bisa menggabungkan berbagai layanan seperti data, suara, dan video dalam satu jaringan. Contohnya kita melakukan video call melalui internet. Jadi, materi ini menjelaskan berbagai jenis koneksi internet serta bagaimana satu jaringan bisa digunakan untuk berbagai layanan seperti browsing, telepon, dan video secara bersamaan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan pada modul 6 gimana isinya itu reliable network. Jaringan yang andal atau reliable network adalah jaringan yang mampu memberikan layanan secara stabil, cepat, aman, dan tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, arsitektur jaringan harus memiliki 4 karakteristik utama, yaitu fault tolerance, scalability, quality of service, dan security. Jadi yang pertama itu network arsitektur. Arsitektur jaringan adalah rancangan atau struktur jaringan yang menghubungkan perangkat, layanan, dan data agar dapat berkomunikasi secara efisien. 4 karakteristik utama yang andal, yang pertama itu fault tolerance, scalability, quality of service, dan security. Yang kedua, tolerance atau toleransi kesalahan. Kemampuan jaringan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kerusakan pada salah satu perangkat atau jalur komunikasi. Jadi cara kerjanya itu menggunakan jalur cadangan. Jika satu jalur gagal, data akan dialihkan ke jalur lain secara otomatis. Manfaatnya itu untuk mengurangi waktu gangguan, komunikasi tetap berjalan, dan meningkatkan keandalan jaringan. Selanjutnya, 3 scalability. Kemampuan jaringan untuk berkembang dengan menambah pengguna, perangkat, atau layanan tanpa menurunkan performa jaringan yang sudah ada. Manfaatnya mudah menambah komputer atau perangkat baru, mendukung pertumbuhan perusahaan, dan tidak perlu membangun ulang seluruh jaringan. Selanjutnya itu quality of service. Teknologi yang mengatur prioritas lalu lintas data agar aplikasi penting mendapatkan kualitas layanan terbaik. Contohnya seperti panggilan VoIP diprioritaskan dibandingkan membuka halaman web. Video konferensi tetap lancar walaupun jaringan sedang sibuk. Manfaatnya itu untuk mengurangi keterlambatan, mengurangi kehilangan paket, menjaga kualitas suara dan video. Selanjutnya network security. Perlindungan terhadap perangkat jaringan, data, dan informasi dari akses yang tidak sah maupun serangan. 3 prinsip utama keamanan atau CIA. Confidentiality. Data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada integrity, yaitu data tidak berubah selama proses pengiriman. Yang ketiga itu availability, data dan layanan selalu tersedia bagi pengguna yang berhak. Contohnya seperti login menggunakan username dan password, firewall, enkripsi data, pengaturan hak akses pengguna. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan modul 1.7 Bring Your Own Device atau BYOD. Bahasa Inggris ya? Selanjutnya saya akan mempresentasikan modul 1.7 yaitu Bring Your Own Device atau BYOD adalah tren di mana pengguna akhir atau karyawan mahasiswa diberikan kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi mereka, yaitu laptop, tablet, smartphone untuk mengakses jaringan dan sumber daya organisasi. Dampaknya itu meningkatkan fleksibilitas, produktivitas, dan kenyamanan. Lalu tantangannya itu menimbulkan risiko keamanan yang signifikan sehingga memerlukan kebijakan keamanan yang ketat dan implementasi network administration control. Selanjutnya ada 1.8
7.3 sampai 1.7.5 kolaborasi online dan komunikasi video. Jaringan modern harus mampu mendukung alat komunikasi real time dengan bandwidth tinggi yang memungkinkan orang terhubung secara instan tanpa memandang lokasi. Kolaborasi online-nya alat seperti Cisco, Webex, Microsoft Teams, atau Slack kemungkinan berbagi layar secara interaktif, obrolan, dan manajemen proyek. Lalu ada komunikasi video. Video ini menjadi pemicu utama lonjakan lalu lintas jaringan. Alat seperti Cisco, Webex for Huddle mengoptimalkan ruang kolaborasi kecil dengan kemampuan konversi video. Jaringan harus memprioritaskan lalu lintas ini menggunakan quality of service untuk mencegah lag atau jitter. Lalu ada 1.7.6 yaitu cloud computing, yaitu cloud computing megastore memproses dan menyimpan data dari perangkat lokal ke pusat data terdistribusi berskala besar. Hal ini memungkinkan organisasi mengakses kapasitas TI sesuai kebutuhan tanpa harus berinvestasi pada infrastruktur fisik baru. Sini ada model penyebaran cloud, yaitu ada public cloud, private cloud, hybrid cloud, dan community cloud. Lalu ada 1.7.7 sampai 1.7.9 yaitu tren jaringan rumah dan broadband jarak jauh. Jaringan tidak lagi hanya untuk perusahaan besar. Jaringan rumah telah berevolusi untuk mendukung teknologi cerdas dan alternatif breadboard yang fleksibel. Yaitu ada tren teknologi di rumah, otomatis rumah pintar atau smart home, mengintegrasikan perangkat elektronik, pencahayaan sistem, keamanan, dan hiburan ke dalam satu jaringan yang terpadu. Lalu ada power line networking, yaitu teknologi yang menggunakan kabel listrik yang sudah ada di rumah untuk mengirimkan data jaringan ini. Ini sangat berguna ketika kabel Ethernet bisa ditarik dan sinyal WiFi terhalang oleh dinding yang tebal. Lalu selanjutnya ada wireless broadband, yaitu menghubungkan rumah dan bisnis kecil tanpa kabel fisik. Yaitu ada wireless internet service provider, seluler, dan satelit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan modul 1.8 network security. Yang pertama ada 1.8.1 ancaman keamanan atau security threats. Keamanan jaringan merupakan prioritas utama bagi administrator karena adanya risiko nyata berupa pelanggaran data yang dapat mengekspos informasi pribadi. Keamanan jaringan sendiri adalah elemen integral dalam infrastruktur komputer, baik untuk jaringan rumah tangga maupun perusahaan, yang harus mampu menjaga data tanpa mengorbankan kualitas layanan. Ancaman terhadap jaringan dapat bersifat eksternal maupun internal. Ancaman eksternal yang umum meliputi infeksi perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, hoax, spear, adware, zero day attack, serangan aktor jahat atau DOS, inspeksi data, dan pencurian identitas. Selain itu, ancaman internal sering menjadi penyebab utama kebocoran data yang bisa disebabkan oleh perangkat yang hilang, kesalahan prosedur oleh karyawan, hingga tindakan jahat dari dalam organisasi. Dengan berkembangnya strategi Bring Your Own Device (BYOD), data perusahaan menjadi semakin rentan, sehingga kebijakan keamanan harus mampu mencakup perlindungan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya ada 1.8.2 Security Solution. Keamanan jaringan yang efektif harus diimplementasikan melalui pendekatan berlapis atau multi-layer, karena tidak ada solusi tunggal yang dapat melindungi jaringan dari seluruh ancaman yang ada. Pada jaringan rumah atau WAN kecil, implementasi keamanan biasanya bersifat dasar, seperti penggunaan antivirus, anti-sware, serta firewall sederhana pada perangkat akhir atau titik koneksi internet. Sebaliknya, jaringan perusahaan memerlukan pendekatan yang jauh lebih kompleks dan terintegrasi untuk memantau serta memfilter lalu lintas secara efisien. Komponen keamanan tambahan yang umum digunakan dalam lingkungan perusahaan meliputi dedicated firewall untuk filtrasi yang lebih granular, access control list (ACL),
untuk mengatur akses berdasarkan IP dan aplikasi, Intrusion Prevention System atau IPS untuk menangani ancaman yang tepat, serta Virtual Private Network atau VPN untuk mengakses akses aman bagi pekerja jarak jauh. Secara keseluruhan, pemahaman yang jelas tentang infrastruktur switch dan routing sangat penting dalam menentukan strategi mitigasi ancaman yang mampu beradaptasi dengan perubahan tren teknologi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan modul 1.9 yaitu profesional TI. Profesional TI adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam bidang teknologi informasi untuk merancang, mengelola, mengembangkan, serta mengamankan sistem komputer dan jaringan. Tugas profesional TI adalah mengelola jaringan komputer, memastikan keamanan data, memperbaiki gangguan sistem, mengembangkan solusi teknologi, dan memberikan dukungan kepada pengguna. Lalu ada karakteristik profesional TI. Seorang profesional TI harus memiliki kompetensi teknis, kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam tim, etika profesi, kemampuan belajar teknologi baru, dan kemampuan memecahkan masalah. Lalu selanjutnya ada networking job atau pekerjaan di bidang jaringan. Beberapa profesi di bidang jaringan yaitu yang pertama ada network administrator, lalu network engineer, sistem administrator, IT support, network security engineer, technical support, cloud engineer, dan data center engineer. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi